Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Septiani. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A untuk mata kuliah Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial, dan untuk menganalisis sebuah PT Pertamina Perseroan untuk CSR-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang etika bisnis. Ada yang tahu nggak sih tentang etika bisnis itu apa? Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan bagaimana perusahaan tersebut melakukan aspek-aspeknya, baik itu aspek individu, aspek perusahaan maupun aspek dalam masyarakat, dengan memperhatikan norma dan moral yang berlaku universal, baik itu universal, ekonomi, dan sosial. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis itu ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas, yang kedua yaitu meningkatkan daya saing, yang ketiga yaitu perusahaan akan memberikan pengertian tentang tanggung jawab sosial, dan yang ketiga yaitu kepercayaan investor, dan yang kelima adalah menentukan citra positif perusahaan. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip etika bisnis. Di prinsip etika bisnis ini ada 4. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua yaitu memenuhi janji dan komitmen, dan yang ketiga yaitu loyalitas, dan yang keempat yaitu integritas. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi etika bisnis, yaitu yang pertama adalah standar dan nilai individu, yang kedua yaitu pengaruh manajerial atau manajemen dan karyawannya, yang ketiga yaitu pilihan beretika, mau itu beretika dalam bisnis ataupun beretika dalam di luar bisnis. Itulah faktor, ada 3 faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sama saja dengan CSR. Apa sih itu CSR? CSR adalah Corporate Social Responsibility, yaitu suatu mekanisme perusahaan, sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap masyarakat sekitar. Maksudnya apa sih? Gini, tanggung jawab sosial. Kalau dalam perusahaan, kita itu harus memiliki hubungan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut, di mana perusahaan itu berdiri. Jadi kita harus melakukan hubungan sosial atau hubungan sangat-sangat erat agar kalau terjadi apa-apa, warga yang ada di sekitar situ bisa, ibarat kata ngomongnya, bisa membela perusahaan kita. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi CSR. Fungsi CSR itu ada 5. Yang pertama, izin sosial. Jadi fungsi CSR itu mengizinkan sosial, maksudnya agar mendapatkan izin dari pihak masyarakat. Yang kedua yaitu memperkecil resiko kerugian dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu dapat melebarkan akses sumber daya manusianya. Yang selanjutnya memudahkan marketnya, dan yang terakhir yaitu kecilnya biaya pengeluaran. Jadi kalau dalam fungsi CSR ada 5 itu. Yang pertama izin, yang kedua tentang resiko, yang ketiga tentang akses sumber daya, yang keempat tentang marketnya, dan yang kelima yaitu tentang memperkecil biaya pengeluarannya. Baiklah, di sini kita akan masuk ke manfaat CSR. Manfaat CSR itu ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk citra perusahaan, yang kedua yaitu untuk kerjasama, yang ketiga adalah untuk melakukan hubungan baik, dan yang selanjutnya yaitu untuk brand merek dan inovasi. Selanjutnya yaitu manfaat CSR untuk masyarakat. Apa saja sih manfaat CSR untuk masyarakat? Itu banyak sekali ya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana karena perusahaan mempunyai program, terus perusahaan juga itu dalam lingkungan masyarakat, jadi perusahaan juga melakukan hubungan baiknya dengan cara yang pertama yaitu mesejahterakannya semacam apa sih? Jadi perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan untuk mereka. Yang kedua, memberikan beasiswa bagi pendidik atau beasiswa bagi para siswa yang kurang mampu, baik itu di sekitar maupun di luar sekitar perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu untuk memelihara pariwisata atau memelihara wisata desa, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu membangun fasilitas yang ada di masyarakat. Jadi CSR itu juga adalah program dari perusahaan, di mana perusahaan tersebut untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Jadi perusahaan tersebut memberikannya seperti ada fasilitas, terus ada beasiswa, mesejahterakan masyarakat, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke karakteristik CSR. Karakteristik CSR ada 3. Yang pertama, CSR harus melebihi
peraturannya terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua, CSR harus memberikan jangka panjang bagi masyarakat dan perusahaan. Dan yang ketiga, CSR harus mempertimbangkan atau memperhatikan sesuatu itu baik dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Baiklah, itu tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, kita akan masuk ke analisisnya ya. Saya sudah menganalisis. Baiklah, kita akan masuk ke analisisnya ya. Nah, dalam analisis yang saya lakukan, ternyata program CSR itu ada 4. Yang pertama, saling memberikan manfaat. Yang kedua, berkelanjutan. Dan untuk yang ketiga, yaitu memprioritaskan tempat di mana perusahaan itu berdiri. Dan yang keempat atau yang terakhir, program CSR itu mengembangkan penghijauan, di mana sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terkena dampak operasi. Nah, setelah saya lihat dari 4 program tersebut, beberapa program yang sudah dilakukan oleh PT Pertamina Perseroan. Dalam pelaksanaan CSR-nya, PT Pertamina mengutamakan kelestarian dan keseimbangan masyarakat, di mana programnya tersebut yang pertama ada yang namanya Pertamina Finlek atau Desa Binaan Pertamina, di mana Pertamina di sini memberikan sebuah fasilitas kepada masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Jadi masyarakat itu mandiri dalam bentuk bantuan seperti peternakan, terus perkebunan, pertanian. Nah, di situ masyarakat bisa mandiri atau bisa sejahtera dengan bantuan dari Pertamina Finlek atau Desa Binaan Pertamina yang ada di sekitar perusahaan. Dan yang kedua yaitu program Pertamina adalah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang ada di sekitar perusahaan, baik itu beasiswa untuk warga yang kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang prestasi dan sebagainya. Dan Pertamina juga memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang ibarat kata gari gedung, terus fasilitas dan sebagainya itu belum tercukupi. Nah, Pertamina juga memberikan bantuan terhadap sekolah-sekolah tersebut atau universitas-universitas tersebut. Dan yang ketiga, Pertamina juga mempunyai sebuah relawan untuk bencana alam. Jadi kalau ada bencana alam baik itu di desa atau di sekitar perusahaan maupun di luar perusahaan, Pertamina juga mempunyai komunitas tersebut untuk relawan membantu bencana alam, baik itu bencana alam longsor, tanah longsor dan sebagainya. Pertamina ikut menjadi garda terdepan untuk membantu para masyarakat yang terkena musibah. Dan yang keempat, Pertamina juga memberikan bantuan dana terhadap masyarakat yang ingin membuka usaha atau yang sudah memiliki usaha agar masyarakat itu sejahtera. Jadi Pertamina juga mempunyai bantuan tersebut ya. Bukan hanya untuk mengembangkan desa saja, tapi Pertamina juga mengembangkan dari sektor individu atau sektor masyarakat perorangannya. Dan yang terakhir yaitu ada program Pertamina Sehati, di mana Pertamina memberikan atau memfasilitasi seperti posyandu, tempat posyandu untuk anak-anak balita, di mana Pertamina juga memberikan bantuan berupa vitamin untuk anak-anak yang memiliki kekurangan gizi. Baiklah, itulah program yang ada di CSR Pertamina Perseroan, di mana program-program tersebut ternyata sudah terlaksana walaupun belum ibarat kata belum sempurna, namun sudah ada bentuk dan hasilnya. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.